Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di pembahasan soal PTS IPA kelas 9 tahun 2021 semester genap ganjil, maksud saya semester 1. Baik, kita mulai untuk pembahasan nomor 1. Di sini ada proses pembelahan secara mitosis dan meiosis. Kita harus tahu bahwa pembelahan mitosis dan meiosis itu perbedaannya lumayan banyak ya anak-anak. Nah, di sini yang benar, pembelahan yang benar. Jadi ini ada beberapa pernyataan yang merupakan pembelahan yang salah gitu. Oke, di sini proses pembentukan mitosis sel kelamin, meiosis sel tubuh. Ini kebalik ya. Berarti salah karena dia balik. Oke, saya ganti warnanya dulu ya. Kalau yang jumlah tahapan mitosis itu 4 tahap sekali pembelahan, meiosis benar ini 4 tahapnya itu ada promat itu ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, sebenarnya masih ada beberapa tahap, cuman nanti besok kalian pelajari di SMA untuk lebih jelasnya ya. Ada sitokinesis, ada tahap-tahap persiapan dan lain sebagainya. Jumlah sel anakan pada mitosis itu harusnya 2, pada meiosis itu 4. Jadi di sini kebalik juga. Ya. Kalau sifat sel anakan, mitosis itu sama dengan induknya 2N atau diploid, meiosis N atau haploid setengah dari jumlah induknya. Berarti nomor 2 dan 4 begitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini kita lihat bahwa jumlah kromosom pada sel anakan, peristiwa meiosis yang pertama yang terjadi di mana kita harus tahu. Yang pertama dari spermatogonium ke spermatosit primer, ini dilihat ya 2N ke 2N. Berarti di sini prosesnya adalah mitosis karena dia dari sel tubuh tetap ke sel tubuh. Lalu 2N menjadi N di sini. Nah, proses disinilah yang merupakan proses meiosis yang pertama. Lalu dari spermatosit sekunder menjadi spermatid, ini terjadi meiosis yang kedua. Nah, kalau yang dari N ke N spermatid menjadi spermatozoa itu hanya berubah bentuknya saja. Berarti kita tahu bahwa dari spermatosit primer ke spermatosit sekunder itu terjadi meiosis 1. Lanjut ke nomor 3, pasangan organ yang benar berdasarkan tabel ini anak-anak. Skrotum itu fungsinya yang A ini lebih ke fungsi yang C gitu ya. Yang A itu fungsinya yang C, skrotum itu menjaga suhu sperma. Yang B itu benar ya, B itu benar. Yang C, testis itu pembentukan sperma, berarti di sini C dan D. Maksudnya gini, C testis pasangan dengan D pembentukan sperma. Terus yang D, vas deferens itu saluran sperma. Vas deferens itu fungsinya saluran sperma, dia untuk menyalurkan sperma dari testis menuju ke uretra gitu, atau saluran kencing nanti masuknya. Karena pada laki-laki saluran kencing dan saluran reproduksi itu sama. Jawabannya yang B, pematangan sperma. Oke, lanjut untuk nomor 4. Di sini kalian disuruh mencocokkan pasangan yang benar gitu ya dari masing-masing ini. Kita tahu bahwa ovarium ya, itu fungsinya adalah tempat menghasilkan ovum. Berarti jelas K. Oke. K dengan 3. Habis itu di sini tuba fallopi. Tuba fallopi itu adalah saluran telur, berarti dia L dengan 1. Uterus rahim tempat pertumbuhan, berarti di sana M4. Lalu yang terakhir fimbrie itu menangkap ya anak-anak, menangkap sel telur, berarti di situ N2. Oke, lanjut nomor 5. Di sini ada gambar yang sebelah kiri ini adalah alat reproduksi pria. Pria saya sebutkan gini aja ya. Yang wanita, nah yang sebelah kanan. Di sini pertanyaannya, yang pria dulu aja lah ya. Nomor 1 itu adalah testis. Testis fungsinya adalah sebagai tempat penghasil sperma. Nomor 2 itu epididymis.
Itu fungsinya tempat mematangkan sperma. Nomor 3 itu vas deferens. Nah, vas deferens adalah tempat untuk menyalurkan sperma. Nomor 4 itu ovarium. Ovarium juga tempat untuk menghasilkan sel ovum ya anak-anak. Nomor 5 di situ oviduk atau tuba falopi atau saluran telur. Nah, nomor 6 di situ adalah uterus atau disebut rahim gitu ya. Nah, berarti di situ pertanyaannya adalah yang berfungsi sebagai tempat penghasil gamet. Penghasil gamet itu adalah sel kelamin. Nah, sel kelamin pada pria ataupun wanita itu sama-sama dihasilkan oleh penghasilnya gitu ya. Kalau pria testis, kalau perempuan itu ovarium. Berarti yang testis nomor 1 dan nomor ovarium nomor 4, 1, 4. Lalu untuk pertumbuhan janin jelas yang rahim berarti nomor 6. Berarti jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di sini siklus menstruasi. Pertanyaannya adalah berdasarkan gambar yang ada di sini, luruhnya lapisan penebalan dinding endometrium berarti antara ini ya anak-anak, di sini atau di sini. Nah, disebabkan oleh kita harus tahu bahwa di sini yang hijau kecil ini FSH, yang kuning dia estrogen, yang merah itu LH, yang biru progesteron. Kita lihat di sini pada gambar di hari ke-24 di sini sampai 26 sampai hari ke-4 di sini ya, hari ke-4. Ini kita lihat grafiknya berarti di hari ke-26 berarti di sini sampai sini anak-anak. Yang terjadi apa di situ? Kita analisis. 1, progesteron turun drastis ya di situ ya. Turun. Yang biru progesteron, yang kedua adalah yang kuning. Kuning berarti dia estrogen juga turun. Nah, turun ya. Kita tahu bahwa estrogen itu fungsinya menebalkan dinding rahim, sementara progesteron fungsinya adalah menjaga dinding rahim agar tetap tebal. Berarti kalau dia turun dua-duanya berarti udah nggak menebal dan juga sudah tidak dipertahankan gitu dinding rahimnya. Yang selanjutnya di sini ada FSH. FSH naik. Nah, FSH itu follicle stimulating hormone, dia berfungsi untuk menyiapkan folikel yang berisi sel telur itu untuk dimatangkan gitu ya sel telurnya. Berarti kita harus cari antara ketiga ini anak-anak. Nomor 1, hormon estrogen berada pada tingkatan tertinggi, salah ya karena dia turun. B, meningkatnya estrogen juga jelas salah. Yang C, meningkatnya FSH dan berkurangnya progesteron. Yang D, mulai meningkatnya kadar progesteron karena aktivitas korpus luteum, salah. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 7 di sini adalah gambar dari fetus atau janin beserta dengan pelengkapnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah pernyataan yang benar tentang gambar di atas. Coba kita lihat. Di sini nomor 1 ini adalah sebuah cairan yang dia berada di dalam kantung gitu ya. Nah, nomor 1 ini disebut dengan cairan ketuban gitu ya anak-anak. Ketuban atau disebut dengan amnion ya. Amnion di sini untuk menjaga janin dari goncangan dia. Jadi fungsinya tuh biar janin itu nggak terbentur kemana-mana. Berarti menjaga goncangan gitu ya. Dari goncangan bisa juga untuk mengatur suhu supaya dia tetap stabil, dan juga ada peran sebagai tempat untuk istilahnya menjaga lingkungannya itu biar tetap bisa untuk perkembangan bayi kayak gitu, mengatur suhu dan lain sebagainya. Yang kedua di sini adalah gambar dari plasenta, bukan tari pusar ya anak-anak ya. Plasenta di sini adalah pembuluh darah anak-anak, pembuluh darah yang dia terbentuk dari endometrium atau dinding rahim yang sudah ditempeli oleh janin kayak gitu. Jadi dia penyedia nutrisi. Plasenta ini darah yang dia menyerap nutrisi dari ibu lalu disalurkan melalui tali pusar. Jadi yang tali pusar itu yang di sini. Nah, itu tali pusar. Seperti itu, berarti jawabannya jelas yang delta.
Selanjutnya untuk soal nomor 8, di situ ada beberapa pernyataan. Nah, ada 4 pernyataan ya. Di sini Bu Firda memiliki putra kembar laki-laki, Arda dan Arsa. Walaupun kembar, wajah kedua anak tersebut tidak sama. Bahkan Arda memiliki tubuh yang lebih tinggi dan gempal. Rambut Arda sedikit ikal, sementara Arsa lurus mengikuti ayah. Nah, berarti di sini kasusnya itu adalah kembar non identik ya anak-anak. Non identik. Nah, atau bisa juga disebut dengan kembar dizigotik. Nah, dizigot artinya ada 2 zigot yang berkembang secara berbeda. Nah, di sini kembar non identik itu berasal dari 2 sel telur yang keluar bersama. 2 sel telur keluar, lalu sel telurnya ini masing-masing diberi sperma. Jadi misal begini mekanismenya. Sel telur keluar 2 ditambah sperma gitu ya, ditambah sperma. Terus dari kedua sel telur tersebut menjadi 2 buah zigot. Jadi ini zigot yang pertama, lalu ada juga zigot yang kedua. Nah, jadi dia berdasarkan dari 2 DNA yang berbeda anak-anak. Kalau kembar monozigot atau kembar identik ya, monozigot itu dia berdasarkan dari 1 sel telur ditambah sperma. Jadi apa? Jadi 1 zigot awalnya, zigot. Tapi pada saat proses menjadi embrio kayak gitu ya, zigotnya ini membelah anak-anak. Nah, zigotnya ini membelah jadi 2. Sehingga apa? Dia itu berasal dari DNA yang sama. Sehingga kembar identik itu berjenis kelamin sama. Coba kita lihat. Kalau di sini non identik ya berarti berasal dari DNA sama, itu salah karena dia monozigot. Yang kedua, 1 sel telur yang keluar dari ovum dibuahi oleh 1 sel sperma bentuk zigot. Lalu zigot membelah 2, salah, itu monozigot. 3, janin tumbuh secara terpisah dalam plasenta masing-masing, benar. Jadi kalau yang di zigot ini plasentanya masing-masing, tapi kalau monozigot ini kebanyakan kasusnya dia 1 plasenta, 1 cairan ketuban, sehingga banyak terjadi kembar siam. Itu karena kasus kembar monozigotik biasanya anak-anak. Yang keempat, 2 sel telur keluar secara bersama dari ovarium. Nah, ini. Jadi jawabannya yang 3 dan 4. Untuk nomor 9, ini adalah penyakit organ reproduksi yang disebabkan oleh bakteri adalah, nah di sini kita lihat sifilis itu bakteri, betul ya, karena Treponema pallidum. Neisseria gonorrhoeae juga bakteri. Candida albicans ini disebabkan oleh jamur. Herpes simplex itu oleh virus. Jadi yang benar 1 dan 2 begitu. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini ada poster ya anak-anak, poster cara merawat organ reproduksi. Nah, tindakan yang tepat sesuai poster. Jadi di sini posternya itu menyuruh kita untuk merawat organ reproduksi, memakai pakaian dalam itu harus diganti 2 kali sehari ya. Terus menggunakan pakaian dalam yang berbahan menyerap keringat, memakai handuk yang bersih kering. Bagi perempuan yang buang air kecil, caranya itu ceboknya bukan dari arah belakang ke depan, bukan dari anus ke organ reproduksi, karena nanti akan membawa kotoran dari anus ke reproduksi. Yang benar adalah dari organ reproduksi ke arah anus. Jadi bakteri dari anus tidak mencemari ke organ reproduksi perempuan. Kalau laki-laki disarankan untuk disunat ya anak-anak, supaya di dalam kulitnya atau kulitnya itu tidak menumpuk kotoran-kotoran yang menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Oke. Jadi menjaga kebersihan dan merawat organ reproduksi. Nah, tindakan yang tepat sesuai dengan poster: A. Menggunakan celana dalam yang ketat dan sesuai selera, salah ya, karena di situ menyerap keringat, tidak disebutkan ketat dan sesuai selera pemakai. B. Tidak menggunakan handuk, kan tadi disuruhnya pakai handuk yang kering gitu ya. Terus biar terhindar dari handuk yang lembab, kok malah nggak pakai handuk, itu salah ya anak-anak semuanya. Jadi yang benar yang C. Mengelap dan atau membasuh air pada organ kelamin dahulu sebelum mengarah ke anus, ini benar. Yang D. Walaupun tidak disunat asalkan bersih setelah buang air kecil akan lebih baik. Ya bisa jadi ada yang seperti itu, cuman ini tidak sesuai dengan yang ada di poster. Di jawabannya yang C. Nomor 11. Nah ini, di sini ada gambar yang satu ini adalah kentang,
Yang nomor 2 ini adalah wortel. Ini kita udah mulai masuk ke bab 2 ya anak-anak. Berdasarkan jenis gambar, jenis vegetatif alami, jadi begini, kalau misal kita tanam sebuah umbi gitu ya, dan tumbuh tunas dan akar, yang muncul dari umbi berarti dia adalah sebuah batang. Nah, yang bisa tumbuh tunas dan akar itu batang. Berarti segala sesuatu, contohnya adalah ubi, terus ada kentang dan lain sebagainya, itu termasuk umbi batang. Kalau wortel itu umbi akar. Kenapa? Ketika dia dipotong itu ya, akarnya dia nggak bisa tumbuh lagi. Ini akar anak-anak, karena akar nggak bisa tumbuh tunas dan akar lagi. Jadi kalau kalian lihat wortel itu justru batangnya itu ada di bagian yang atas ini. Jadi ini ada daun gitu ya. Nah, batangnya cuma di bagian ini aja. Jadi bawahnya itu akar. Kalau nggak bisa tumbuh tunas dan akar, pada saat dia mirip akar gitu, berarti dia termasuk umbi akar. Berarti jawabannya yang C. Nomor 12, gambar yang bertujuan untuk pemuliaan tanaman ditunjukkan oleh gambar pemuliaan tanaman. Berarti dia bukan fungsi reproduksi ya. Pemuliaan tanaman berarti dari yang biasa gitu ya, menjadi lebih bervariasi, variatif, khususnya begitu, atau lebih baik gitu ya anak-anak. Coba kita lihat. Yang nomor 1 ini adalah teknik okulasi atau sambung tunas. Biasanya dia menggunakan batang yang tanaman biji yang kuat, terus tunasnya itu menggunakan tanaman yang dia sudah dewasa gitu, yang atau enggak tunas tanaman yang masih sejenis, biar dia bisa menghasilkan buah atau bunga yang bervariasi. Nah, ini juga termasuk teknik pemuliaan. Yang nomor 3 ini merunduk. Merunduk bukan pemuliaan tanaman, tapi hanya reproduksi biasa ya, berarti bukan. Yang nomor 2 ini mengenten atau sambung batang. Sambung batang dia hampir sama kayak okulasi, bener ya berarti. Cuman bedanya dia batangnya yang disambung, bukan tunasnya. Kalau yang nomor 4 ini cangkok. Mencangkok memang lebih apa ya istilahnya, lebih membuat tanaman itu jauh lebih cepat berbuah. Itu karena memang dia mengambil dari bagian tumbuhan yang memang sudah dewasa gitu. Tapi dia bukan bertujuan untuk pemulihaan tanaman, tapi menambah jumlah jumlah individunya saja tanpa merubah sifat dari tanaman itu sendiri. Berarti jawabannya yang benar adalah 1 dan 2. Nomor 13, Pak Budi mempunyai pohon mangga yang berbatang kokoh dan berbuah masam. Jadi batang Pak Budi itu kokoh tapi masam. Ya, ini batangnya gede gitu ya. Ini punyanya Pak Budi. Lalu yang selanjutnya, Pak Andi memiliki batang pohon mangga yang berbuah manis dan batangnya mudah roboh dimakan ulat. Berarti kecil, mudah roboh gitu ya. Tapi buahnya manis. Nah, manis. Tapi kalau Pak Budi masam, ini Pak Andi manis. Nah, caranya gimana biar lebih kualitasnya bagus? Ya berarti tunasnya dari Pak Andi itu dikasihkan ke si Pak Budi. Jadi batangnya punya Pak Budi, tapi dia mengenten atau tunasnya ditempel gitu ya. Dari Pak Andi yang manis tadi ditempeli ke batangnya Pak Budi. Berarti jawabannya yang B jelas. Mengokulasi batang mangganya sendiri. Ini yang dilakukan Pak Budi ya, dengan sebagai batang pokok, dengan tunas dari mangga Pak Andi. Nah, gitu. Lanjut nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Penyerbukan tetangga dan penyerbukan silang ditunjukkan pada nomor penyerbukan tetangga dan penyerbukan silang. Tetangga nomor 1 ini penyerbukan sendiri ya, tak tulis di sini aja. Nomor 1 ini sendiri. Yang kedua itu penyerbukan tetangga. Yang ketiga itu silang. Nah, yang keempat itu bastar. Ya, beda jenis. Yang nomor 2 ini masih satu pohon gitu ya. Nomor 3 ini beda pohon tapi satu spesies. Nomor 4 ini
beda pohon dan juga beda spesies, tapi mungkin masih dalam satu genus yang sama kayak gitu. Sehingga jawabannya 2 dan 3. Oke, lanjut nomor 15. Pernyataan di atas menyebab terjadi penyerbukan, jadi bunganya ada madunya, baunya harum, mahkota berwarna cerah. Nah, ini untuk menarik serangga gitu ya. Untuk menarik serangga, bau juga khas, madu jelas, misalnya lebah, kupu, suka gitu. Mana yang serangga? Kita lihat. Hidrogami itu penyerbukan oleh air, anemogami itu oleh angin, antropogami itu oleh manusia, sehingga jawabannya yang benar adalah entomogami karena dia oleh serangga. Begitu. Oke. Nomor 16. Sel sperma dan serbuk sari beserta sel ovum nantinya akan membentuk bakal biji. Ditunjukkan oleh nomor. Nah, bakal biji kita harus tahu dulu. Nomor 1 itu ovum ya. Nomor 2 itu inti vegetatif. Nomor 3 inti generatif 1. Ini pada double fertilization ya. Nomor 4 ini inti generatif 2. Nomor 5 ini adalah inti kandung lembaga sekunder. Nah, anak-anak, bakal biji itu adalah hasil peleburan antara ovum dan juga inti generatif 1. Inti vegetatif ini hanya sebagai penunjuk jalan anak-anak. Penunjuk jalan dari sel spermanya, atau di sana dari serbuk sari, inti generatif 1 dan 2 ini spermanya lah ibaratnya. Nah, jadi nomor 1 dan 3 itu nanti jadi zigot, bakal biji. Lalu nomor 4 dan 5 itu nanti akan menjadi endosperma atau daging biji. Nah, endosperma gitu ya. Kalau yang lainnya ini sebenarnya ada juga antipoda. Ini yang atas ini 3 sel antipoda. Oke, jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 17. Untuk mengetahui apakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan biji, kita dapat membuat eksperimen dengan meletakkan beberapa biji kacang hijau. Ya, oke, cahaya tok ya faktornya. Berarti nggak boleh ada faktor lain. Nomor 1 di tempat terang dan dingin. Nah, ini ada suhunya, nggak boleh, jadi variabel yang dibedakan. Di tempat hangat kapas basah, satunya kapas kering di tempat terang, salah 2 variabel berbeda. Yang C di atas kapas basah di tempat terang, yang satu kapas kering di tempat gelap, salah 2 variabel. Yang D di tempat terang, yang satunya gelap, udah titik. Keduanya pada kapas yang basah pada kondisi yang sama itu. Jadi begitu untuk nomor 17.